Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini banyak ustadz penceramah di mana-mana demi ingin menarik simpati hati jamaahnya, terutama jamaah ibu-ibu, jamaah kaum perempuan. Mereka demi ingin menarik hati simpati para kaum wanita, mereka mengatakan tidak ada kesialan di dalam istri. Baik dan buruknya istri itu tergantung pada suaminya. Ini seolah-olah ustadz tersebut melupakan firman Allah SWT. Oleh sebab itu, kami mohon jawaban dan penjelasannya. Apakah benar baik dan buruknya seorang istri itu tergantung pada suaminya? Atas penjelasan dan jawabannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jawabannya tidak benar sama sekali, salah total, salah mutlak. Karena apa? Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-10 dan ke-11 Allah telah memberikan perumpamaan, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lot. Kemudian Allah juga memberikan perumpamaan pada Asiyah istrinya Fir'aun. Artinya banyak para lelaki yang soleh, yang taat, bahkan laki-lakinya seorang nabi dan rasul sekalipun, istrinya tetap kafirah, tetap ahli maksiat, bahkan menentang suaminya. Jadi gak ada jaminan. Karena apa? Manusia itu masing-masing telah taklif, mukallaf, masing-masing punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Kalau seorang ingin baik ya baik, kalau ingin buruk ya silahkan, begitu. Gak ada tergantung pada suami. Sebaliknya contohnya Asiyah istri Fir'aun, walaupun Fir'aun itu adalah lelaki yang paling jahat, yang ahli maksiat, tetapi Asiyah tetap wanita yang muti'ah, yang solihah, yang beliau taat dan solihah. Oleh sebab itu sekali lagi kami peringatkan dan kami nasihatkan kepada para ustadz, kalau nggak tahu sih ya nggak apa-apa kalau nggak tahu, tetapi kalau dia sengaja menyembunyikan kebenaran maka bahaya. Hanya demi ingin menarik simpati jamaahnya, hanya kepingin ingin menarik simpati hati kaum wanita, agar dia dikatakan seolah-olah ustadz yang romantis, sehingga banyak wanita yang kesengsem, yang tertarik kepadanya, akhirnya dia jadi rebutan. Nanti kalau sudah jadi rebutan juga menjadi masalah. Karena apa? Dia juga punya istri. Ya, istrinya juga akan cemburu sama. Jadi jangan gara-gara ingin menarik hati manusia tetapi melupakan kebenaran dari Allah SWT. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-10 dan ke-11, Allah SWT, Allahu Azza wa Jalla telah menegaskan. Qala Allahu Azza wa Jalla, Daraballahu mathalan ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihain. Fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a. Waqilat khulal nar ma'ad dakhilin. Daraba telah membuat permisalan Allah oleh Allah, masalan dengan suatu contoh, lilladzina kepada orang-orang yang kafaru, kafir oleh mereka, alladzina imra'atan Nuhin pada istrinya Nabi Nuh, wa imra'atan Lutin dan pada istrinya Nabi Lut. Kanata ada oleh keduanya, yaitu imratu Nuh wa imratu Lut, tahta abdaini, yaitu di bawah naungan dua orang hamba, min ibadina dari beberapa hamba kami, solihaini yang soleh keduanya. Fakhanata lalu mengkhianati oleh keduanya, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, huma kepada kedua suaminya, yaitu pada Nabi Nuh dan Nabi Lut. Falam yughniya maka tidak ada gunanya oleh mereka berdua, anhuma dari keduanya, minallahi dari Allah, syai'an pada sesuatu pun. Falam yughniya anhuma syai'an minallahi syai'an. Walaupun mereka berdua ini adalah istrinya seorang nabi dan rasul sekalipun, tetapi tidak ada jaminan ya wanita tersebut walaupun menjadi istrinya seorang nabi dan rasul kemudian menjadi wanita yang muti'ah, yang solihah. Waqila dan dikatakan, udkhula masuklah oleh kalian berdua an-nar pada neraka ma'ad dakhilina beserta orang-orang yang kekal di dalam neraka. Ini jelas ya, kurang apa seorang nabi dan rasul ya, tetapi tidak bisa istrinya langsung menjadi wanita yang muti'ah dan solihah, nggak bisa.
Kemudian Allah SWT melanjutkan contoh yang kedua. Wadharaballahu mathalan ladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Wadharaba, dan telah membuat contoh oleh Allah mathalan dengan suatu contoh lilladzina, kepada orang-orang yang amanu telah beriman oleh mereka, alladzina imra'ata fir'auna, pada istrinya Fir'aun. Idh qalat, tatkala berkata oleh imra'atu Fir'aun, yaitu Asiyah, Rabbi, wahai Tuhanku, ibni bangunkanlah oleh engkau li untukku, indaka di sisi engkau, baitan suatu rumah, fil jannati di dalam surga, wa najji, dan selamatkanlah oleh engkau ni kepadaku, min fir'auna, dari kejahatannya Fir'aun, dari Fir'aun, wa amali, dan dari perbuatannya Fir'aun, wa najji, dan selamatkanlah oleh engkau ni kepadaku, minal qaumi, dari kaum adz-dhalimina, yang berbuat zalim oleh mereka kaum. Ini jelas dua contoh ini nggak bisa dibantah, yaitu percontohan antara istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Walaupun keduanya, sekali lagi, walaupun keduanya di bawah bimbingan, naungan, didikan seorang Nabi dan Rasul sekalipun, maka tetap tidak bisa menjadikan istrinya tersebut wanita yang muti'ah dan sholihah. Sebaliknya, Asiyah walaupun menjadi istrinya Fir'aun, tetapi Asiyah mampu menjadi hamba Allah yang muti'ah dan sholihah. Lalu bagaimana ada pepatah Jawa mengatakan wanita swarga nunut neraka katut. Wanita itu adalah swarga nunut neraka katut, artinya kalau di surga ya ikut, kalau suaminya di neraka ya anut, gitu aja. Bagaimana dengan itu? Itu bisa, tetapi hanya untuk urusan duniawi. Sekali lagi, hanya untuk urusan duniawi, bukan untuk urusan ukhrawi, bukan untuk urusan akhirat. Kalau duniawi contohnya begini, seorang wanita nggak pernah sekolah sama sekali, tetapi dinikahi oleh seorang laki-laki yang kebetulan menjadi camat, maka wanita tersebut akan menjadi mulia surga dunia. Ya, surga dunia akan dihormati oleh banyak orang. Kemudian dia juga akan dipanggil sebagai Bu Camat. Bu Camat, padahal dia nggak menjadi camat. Kemudian kalau seandainya wanita yang tidak pernah sekolah sekalipun dinikahi oleh seorang ulama, seorang kiai misalnya, maka dia juga akan dipanggil bunyai oleh para santrinya. Lah inilah kemuliaan duniawi. Walaupun dipanggil bunyai itu ke duniawi, bukan ukhrawi. Adapun ukhrawi yang urusan akhirat ya kembali kepada dirinya masing-masing. Apakah dia benar-benar wanita yang muti'ah, yang taat, dan sholihah, yang soleh kepada suaminya dan juga kepada Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, kalau seandainya seorang wanita misalnya lulusan S3, seorang doktor, tetapi suaminya penjahat kakap, maka wanita tersebut akan masuk kesengsaraan neraka dunia namanya. Sehingga jelas sekali bahwa wanita swarga nunut neraka katut adalah urusan duniawi. Kalau suaminya mulia, dia ikut mulia. Wanita dinikahi oleh seorang presiden, bupati, dia ikut mulia. Tetapi kalau suaminya seorang yang melarat, juga dia ikut sengsara dan menderita. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.